Ammar meriwayatkan, Pak. Ammar ini sahabat Rasulullah dari kecil. Jadi kata Ammar itu, waktu kami kecil-kecil sama Rasulullah dulu, kami pernah saling berjanji akan membawa kambing ke sebuah lembah. Jadi udah janjian nih, sama-sama pengembala nih, Pak. Besok kita Muhammad sama ya, di lembah itu kita banyak rumputnya, di situ kita ngasih makan kambing. Kata Rasulullah, oke, kita akan bertemu di sana. Rupanya Pak, Rasulullah lebih dulu sampai ke lembah itu sama kambing-kambingnya. Sama kambingnya udah sampai di lembah itu. Lama Rasulullah menunggu, baru datang Ammar. Nah kata Ammar, waktu aku datang itu aku melihat Rasulullah sedang mengusir-usir kambingnya agar jangan memakan rumput. Jadi diusir-usir oleh Rasulullah, Pak. Asal kambing yang mau makan diusir. Ditanya oleh Ammar, mengapa kau mengusir kambingmu Muhammad? Kenapa kau larang dia makan? Kata Rasulullah, kita akan janji bersama-sama sampai di sini. Jadi kalau udah sama-sama kita sampai sini, baru sama-sama kambing kita makan rumput nih. Jadi kata Ammar, dari kecil aja Rasulullah tuh sudah sangat menepati janji. Nggak boleh sama aja kambingnya makan. Kalau kita tuh kita ansur dulu, Pak, kan? Udah kita ansur dulu, baru kita datang. Susah, Bu. Saya janji kemarin sama Ustaz Rahmat Saroni kami makan. Duluan saya sampai, duluan saya pesan, Pak. Payah, Pak. Itu sebetulnya tidak menjadi masalah, cuman begitulah Rasulullah itu. Itu rupanya hal yang bisa meneguhkan jiwa kita nih, Pak. Kenapa kita kadang pelin-pelan, udah kita bilang ini, itu kita bilang ini. Mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak menepati janji, Pak. Kita udah rajin sholat nih, Bu, cuman tidak bisa menepati janji itu. Datanglah ke rumah nanti ya Kak, insya Allah lah jam 2 lah nanti ke sana. Tunggu sampai jam 3 tidak tiba, Pak. Apa tidak rusak jiwa kita nih, Pak? Kita kadang janji sama anak, sama cucu, lupanya untuk mendiam-diamkan pun tidak boleh. Ayah ya nanti nenek beli nanti. Rupanya ada diam dia tidak dibelikan. Rupa termasuk tidak menepati janji, Pak. Itu yang menyebabkan hati kita ini kok susah jadi baik nih, Bu. Sholat udah, Pak, berdoa udah, tapi tidak teguh hati nih. Karena kita tidak teguh memegang janji. Rupa kalau janji sudah terucap, Pak, itu betul-betul harus dilaksanakan. Untuk hal yang sepele, masalah ngasih makan rumput kambingnya ya, berusaha Rasulullah jangan sampai kambing dimakan sedikit pun sebelum kambing dari Ammar datang. Kalau udah sama-sama, baru sama-sama makan. Berlatihlah kita nih, Bu, masih ada usia nih, Pak. Jadilah orang-orang yang menepati janji. Apalagi pengakuan sahabat yang lain yang terlihat sepele, Bu. Rasulullah itu pernah berjanji sama orang di suatu tempat. Tempat itu agak lapang tempatnya, Pak. Karena sudah janji di hari yang ditentukan, ditunggu Rasulullah dia di situ. Panas terik kata para sahabat. Kata mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah, pindahlah ke tempat yang teduh, kan nanti nampak juga kalau dia datang. Kata Rasulullah, aku janjinya di sini, bukan di situ. Ditahannya panas matahari itu. Gimana ndak hebat Rasulullah itu, Pak, mengajarkan para sahabat. Maka sahabat tuh, Bu, ya, teguh-teguh hatinya, Pak. Begitu mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak surut lagi. Kok bisa gitu? Karena mereka dididik oleh Rasulullah menjadi orang yang tepat dengan janji. Kalau sempat kita buat macam ini, Bu, teguh pula jiwa kita. Kita susah, Bu, ya. Sampai tersebut sama orang, kau janji jangan janji tukang jahit, kata orang, Bu, ya. Karena itu yang sering molor, Pak. Jadi tersebut jadinya. Awak dah rajin sholat nih, bisa siap tanggal oh bisa kapan perlu bisa, kurang dari itu nanti udah saya kasih tahu. Rupa ndak siap-siap, Bu. Cuman kita ndak bisa berpindah tempat lain, cocok lah tempat dia. Nah, cuman akhirnya dicabut Allah keberkahannya, Pak. Itu yang kita takutkan tuh, Bu.
Karena kita sering mengingkari janji, akhirnya dicabut Allah keberkahannya. Kalau Allah dicabut keberkahan, Bu, cirinya apa? Bertambah harta, bertambah kesusahan, Pak. Seharusnya udah dapat kita apa yang kita inginkan, itu kan bahagia kita seharusnya. Ini enggak, bertambah penderitaan. Ada-ada aja yang memusingkan jiwa kita. Rasulullah tidak mau berpindah dari tempat panas itu. Aku janjinya di sini, bukan di situ. Kalau saya bergeser saya tuh, Pak. Enggak ada panas hari ini, mah duduklah dulu. Atau pergilah keluar lu minumlah kopi itu, dia lihat dulu sampai. Ustaz lambat betul tak, dari tadi aku sini lagi, ini foto gua situ aku situ. Tengok kan bukti ya langsung tuh, Pak, kan. Nah, itu untuk hal yang sepele aja, Pak, Rasulullah tidak mengingkari ya. Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat dulu pada masa Bani Israel, ada orang minjam duit sama kawannya. Ditanya kawannya nih, aku pinjamkan kau duit, siapa yang menjamin? Dijawabnya, Allah. Siapa yang menjadi saksi? Allah. Kapan mau kau bayar? Selesai aku berdagang di seberang, pulang langsung aku bayar. Berdaganglah kawan yang minjam duit nih, Bu. Setelah selesai dia berdagang, dia mau nyeberang, tidak ada kapal. Padahal hari itu dia janji bayar. Berdoa dia kepada Allah, Pak, ya Allah, dulu waktu aku meminjam kau yang aku jadikan penjaminku. Dulu waktu aku meminjam kau yang menjadi saksiku. Aku udah mau berangkat ya Allah, kapal tidak ada. Akhirnya diikhtiarkan aja, Bu, dibuatnya surat doa dia itu. Terus dibuatnya, aku tepat waktu berbayar hari ini. Tapi karena tidak ada kapal, aku tidak bisa berangkat, dan setelah aku sampaikan aku bayar kembali. Kenapa kata bayar kembali? Dimasukkannya duit itu dalam kayu, Pak. Nah, jadi yang utang dia itu, Bu, kutitipkan kepadamu ya Allah, masuk dalam kayu dibungkus baik-baik. Dihanyutkannya kayu itu, Pak. Yang penting besok kalau sempat tidak sampai duit ini, aku pulang aku bayar balik. Orang yang punya duit dan nunggu-nunggu, Pak. Udah letih dia nunggu, udah mau maghrib, nampak dia kayu terapung-apung. Udahlah pulangnya lah, dibawanya lah kayu itu ke rumah. Pas dibelah rupanya duit sama surat itu ada di dalam, menangis dia, Bu. Betul-betul tepat janji dia, Pak. Dijadikannya Allah sebagai penjaminnya. Kalau kita justru orang pakai nama Allah, ragu kita sekarang nih, Pak. Karena rata-rata mengecewakan, Bu. Kakak yang menjelek-jelekkan aku sama orang, demi Allah ndak ada, itu dia berarti itu. Sampai segitu orang sekarang curiga, Pak. Orang begal aja, Bu, ditangkap, Bu, pakai demi Allah juga, Pak. Kamu yang membegal tuh demi Allah, Pak, baru sekali ini, Pak. Padahal sekali itu yang tertangkap, yang tidak tertangkap banyak, Pak. Datanglah ke rumah ya, Bu, ya. Insya Allah lah ya. Itu tidak datang arti itu, Pak. Jadi sampai ragu orang pakai insya Allah nih datang atau enggak nih. Sampai orang, Bu, kalau orang udah pakai insya Allah, itu enggak datang berarti itu. Nah, sampai gitu, Pak. Padahal, Bu, insya Allah itu hanya boleh dipakai kalau memang kita niat memang betul mau datang. Tergantung Allah lagi mau merestui kita datang atau enggak. Jadi justru memakai insya Allah itu kita pasti datang namanya itu, Pak. Nah, jadi menggunakan demi Allah ini ragu orang sekarang, karena terlalu banyak orang kecewa. Dua dosanya lagi, Bu. Udah bawa nama Allah, Pak, mengingkari janji lagi, berapa banyak kena itu. Berjanji ini jangan sampai kita mengecewakan orang. Ternyata betul-betul dibayarnya uang itu, pas dia selesai berdagang, Pak, balik dia, Pak, pergi rumah kawan itu, rencana mau bayar. Kata kawannya, bayar apa juga? Oh lagi, udah terima kayu kau tuh sama aku, dan ini isi surat kau. Bertambah-tambah keyakinannya kepada Allah. Jangan pernah mengicu-ngicu cucu, mendiam-diamkannya, mengicu-ngicu anak. Kalau udah terbilang ya nanti kita jalan, apapun resikonya bawa jalan. Jangan sampai ditipu. Nanti nenek belikan, nanti ama diam ya, nanti nenek belikan. Senyap anak ini hilang, Pak, perkara. Itu hal-hal yang sepele, Pak, merusak jiwa rupanya, Bu.
Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada para sahabat. Lihat sahabat Pak, melihat teladannya Rasulullah itu pas perjanjian Bai'at Aqabah itu. Apa ndak kuat Islam ini? Jadi janji mereka apa? Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami akan menjaga dirimu ya Rasulullah melebihi menjaga anak dan istri kami. Apa ndak kuat jadinya Islam dibuatnya Pak? Umatnya ndak ada yang maksiat satupun bukan? Janji mereka kepada Rasulullah itu mereka tunaikan. Itulah keanehannya Bu, jumlah umat Islam di Madinah 1.500, orang Yahudi yang megang ekonomi 4.000 orang Muslim 4.500, orang Islam akhirnya yang megang ekonomi. Bai'at Aqabah itu sempat diamalkan, kami tidak mencuri, kami tidak berzina, kami tidak akan menyekutukan Allah. Apa ndak kuat jadinya Pak? Kita ndak bisa Bu, kadang sholat rajin, mencuri ini belum bisa hilang lagi Pak. Kadang Bu ya, orang-orang yang kedapatan mencuri itu yang ketahuan, yang sebetulnya yang aktor-aktor intelektual yang mencuri banyak yang tidak tertangkap. Ibaratnya lebih besar lagi daripada itu. Banyak yang nyantai aja. Kadang kita ini Bu ya berjual beli nih. Kadang sama kita dengan mencuri Bu. Kita bujuk-bujuk orang tuh supaya mau beli barang ini murah, terbeli dia mahal, kan mencuri juga kita tuh Pak. Kita anggap itu satu kecerdasan. Kita ada, ingat saya dulu orang berjual beli Bu ya, nggak bisa 9 juta aja Pak Haji, ini ada barangnya kan. Kalau 9 juta udah siali nanti jemput, tak siapa siali ini Pak, mau siali 9 juta nih. Saya mau segitulah, 10 juta itulah tuh. Akhir dibeli orang. Dia nanya Bu, ini berdusta saya enggak Ustaz? Bukan berdusta nih Pak Haji, mencuri. Bukan mencuri nama itu Pak, tapi dianggap sebuah kecerdasan. Kadang ada yang dapat atas bawah Bu. Ada orang jual barang, kebetulan saya di lokasi itu Pak. Dia bilang, ini barang, ini memang logam apalah Pak, barang mulia lah. Atau orang nelfon, itu barang yang sama Bapak store aja ke saya 80 juta. Oke, nanti saya cari siapa yang mau ngambil. Nah, nelponnya dekat saya Bu, diteleponnya orang. Ini barang sesuai foto, udah bagus. Jadi netnya 125, masih halal Bu, tidak ada masalah Pak, barang bukan barang pokok. Makin besar harga barang kan biasa aja Pak ya, dapat 45 juta. Nah di mana dia mencurinya? Dia telepon lagi yang punya barang, tidak masuk 80 itu tuh Pak, kurang lah lagi. Kurangnya dia Pak 70 juta, 10 juta mencuri. Jadi kan main atas bawah namanya itu Pak ya. Bentuknya kan halal gitu Bu ya, bentuknya halal. Tapi kalau misal dia bilang 70 aja lah saya setor ya, mungkin tidak masalah, tapi tidak masuk segitu. Apa yang tidak masuk lagi Pak, udah 45 juta untungnya, apa yang tidak masuk lagi. Jadi inilah pepatah Arab mengatakan fabila fabda'in kiftan adam, awali dengan kata tidak daripada nanti kamu menyesal. Jadi kalau misal kita berjanji-janji ini Pak, jangan cepat mengatakan iya, itu maksudnya. Pikir-pikir betul dulu. Makanya tempat yang paling disenangan iblis itu bukan di pasar-pasar, maksudnya orang berjual beli inilah. Udah berapa kali dibakar Allah, Ramayana belum penuh lagi dibakar. Pasar atas ada berapa kali ganti. Mudah-mudahan nilai yang terakhir Bu dibuat bagus kan Bu ya. Ada berapa kali dah Pak, azab wisatawan kena apa barang murah dijual mahal. Dulu ingat saya parkir sampai udah ada terparkir Pak, mundur 20.000 Pak. Jadi banyak orang tidak sesuai janjinya. Siapapun Bu yang melakukan hal ini, orang janji akan mensejahterakan masyarakat,
janji akan adil. Kalau keberkahan sudah dicabut, kita yang bohong ini yang terasa, Pak. Kalau orang kan tidak tahu, Pak, ya, kita berjanji, kita ingkari. Macam kami ustaz-ustaz ini, apa penyakit kami ini tidak aneh-aneh, Bu, ya. Bisa datang ustaz, bisa. Tidak taunya ada amplop lebih besar orang undang, tidak datang gitu ya. Maka kadang itulah, dia memang penyakit ini ujian, Bu, tidak selamanya karena itu. Yang tahu kan kita sendiri, Pak. Dicabut Allah keberkahan itu. Saya ingat saya yang melakukan ini, Pak. Ada pernah kena saya gara-gara ini. Saya udah mendilkan orang undang, udah oke, tidak ada halangan, masuk ujian uang, Pak, di tanggal yang sama. Yang satu saya ceramah hanya 15 menit jaraknya dari rumah, yang satu lagi 2 jam. Besarlah yang 15 menit nih, Pak. Apa ndak goyang, Pak? Kena, Bu. Dicabut Allah keberkahan. Rasulullah melarang tukar tambah. Saya udah pernah mengalaminya, Pak. Jadi kadang, Bu, ya, kami itu menjadi teguh karena kesalahan kami sendiri. Saya ingat dulu ada TV 34 inci. Waktu itu udah bagus lah teknologinya, Pak. Istilahnya pimpi itu bisa bagi layar, Bu. Jadi kita bisa nonton dalam waktu yang sama RCTI, SCTV. Itu TV dari luar negeri. Modal saya, nah ini modal saya waktu itu sampai ke tempat 1.350.000. Datanglah orang ke toko saya di Padang waktu itu. Kalau tukar tambah sama Panasonic Dome berapa kira-kira saya nambah? Panasonic Dome-nya 29 inci, baru lagi, Bu. Tambah aja lah 13,5. Kan bentuk apa namanya, tidak beraba cara ngomongnya itu, Pak. Tambah aja lah 13,5. Ditambahnya 1.350.000. Modal TV besar saya balik, saya dapat TV gratis. Nah, kan itu, Pak. Di TV gratis ini bisa lagi dijual 13,5. Untungnya belilah sepeda anak patah, beli jam tangan jatuh pas beruduk pecah. Disitulah saya merenung. Betul kata Rasulullah, jangan coba-coba tukar tambah ini. Kalau mau tuh jual dulu barang kita, udah dapat duitnya baru cari. Nah, kalau sekarang kan macam halal bentuknya, Bu, ya. Nah, itu hal yang bukan janji aja terbukti dicabut keberkahannya, Pak. Bagaimana dengan janji-janji yang kita ingkari? Bapak janji sama ibu ndak buat lagi, bapak buat juga balik. Nah, kalau orang mengingkari janji ini, Bu, ndak percaya orang lagi itu. Ada masyarakat di Pekanbaru nih, Pak, suka betul berutang dengan Bank 47, Pak. Kan kita ada Bank 46, ada 47, pinjam 4 bayar 7. Merata masyarakatnya suka minjam duit macam itu. Adalah orang kaya, Bu. Kenapa masjid tempat ini sepi? Masyarakatnya ini melemah karena utang banyak. Utang apa? Sama rentenir. Kumpulkanlah warganya PRW, ya, dikumpulkan PRW ini warga. Datang bapak ini, saya selesaikan utang bapak ibu semuanya, tapi janji jangan utang lagi, isilah masjid kita ini. Ya, dibayarkanlah sama bapak nih, Pak. Diulang balik, Pak. Nah, itulah payahnya, Bu. Akhirnya mana mau orang nolong lagi? Jadi kadang-kadang, Bu, ya, saya kalau nengok orang susah itu harus tabayun kita dulu, Pak. Ini karena kelakuannya yang buat dia susah atau memang gimana gitu. Karena rupanya dia tidak tepat janji. Jadi siapapun, Bu, yang diingkari pasti membekas di jiwanya, Pak. Susah dia untuk percaya lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, apalagi